selamat datang Bapak, silakan duduk. Baik, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Dr. Widya, dokter yang berjaga pada pagi hari ini. Bapak dengan nama siapa nih? Farman. Umur 40 tahun. 40 tahun. Baik, saya ingin bertanya, keluhan Bapak kemarin apa nih Pak? Bener batuk-batuk. Batuk-batuk. Baik. Baik. Untuk batuk-batuk ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, baik. Yang pertama, saya ingin menanyakan untuk lokasi batuk itu sendiri di bagian mana ini Pak? Di tenggorokan. Tenggorokan. Baik. Selanjutnya, batuk ini dari kapan ya Pak mulai muncul batuk-batuk itu? 3 hari yang lalu Pak. 3 hari yang lalu. Baik. Selanjutnya saya ingin bertanya, untuk batuk ini sendiri apakah dia sepanjang hari atau hanya saat-saat tertentu saja? Saat tertentu Pak. Saat tertentu. Baik. Lalu untuk batuk ini sendiri apakah dia mengganggu aktivitas sehari-hari Bapak? Tidak. Tidak. Lalu apakah semakin lama semakin memberat batuk ini Pak? Tidak. Tidak. Baik. Menurut Bapak sendiri, apakah batuk ini ada yang bisa memicu, misalnya seperti makan makanan gorengan atau kedinginan gitu? Itu gorengan yang mesti banyak. Gorengan. Baik. Selanjutnya saya ingin bertanya untuk keluhan penyerta, apakah ada Bapak, misalnya seperti asma itu? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Tidak ada. Lalu kira-kira batuk Bapak ini berdahak atau tidak? Tidak. Tidak. Baik. Selanjutnya saya ingin bertanya untuk sebelumnya, apakah Bapak pernah mengalami hal yang serupa? Tidak. Tidak. Untuk keluarga Bapak sendiri, apakah ada yang pernah mengalami? Tidak. Tidak. Baik. Untuk pekerjaan Bapak apa nih? Buruh dia. Buruh. Baik. Baik. Untuk mengetahui kesehatan Bapak lebih lanjut, maka saya akan melakukan beberapa pemeriksaan, di antaranya pemeriksaan dada posterior dan pemeriksaan dada anterior. Lalu nanti saya akan meminta Bapak untuk membuka pakaian atas Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik. Apabila Bapak bersedia, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Tidak. Tidak ada. Baik. Untuk itu silakan Bapak menuju ke ruang pemeriksaan. Saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Apakah bisa dimengerti Bapak? Bisa. Baik. Silakan Bapak. Iya. Ada. Baik, untuk lebih aman saya akan menggunakan handscreen terlebih dahulu Pak. Iya. Bapak silakan membuka baju terlebih dahulu. Baik, seperti yang saya katakan di awal, itu pemeriksaan yang akan saya lakukan, di mana yang pertama adalah pemeriksaan dada posterior. Di mana pada dada posterior ini Bapak diminta untuk berada dalam posisi duduk Pak. Duduk. Oleh karena itu silakan Bapak untuk duduk Bapak dan membelakangi saya. Bisa dibuka Pak bajunya. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan pemeriksaannya Pak. Baik, pada pemeriksaan yang pertama ini, yaitu pemeriksaan dada posterior, itu ada beberapa pemeriksaan, yaitu ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Di mana yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi. Pada pemeriksaan inspeksi ini itu dilakukan dalam 2 kondisi, yaitu yang pertama pada keadaan statis, di mana pada keadaan statis ini itu yang diperiksa apakah terdapat adanya lesi, massa maupun deformitas Pak. Baik, saya mulai pemeriksaannya. Baik, dari pengamatan yang saya lakukan itu tidak ada dugaan adanya massa, lesi maupun deformitas. Selanjutnya inspeksi pada keadaan dinamis, di mana pada keadaan dinamis ini memeriksa dan mengamati apakah ada keterlambatan atau ketertinggalan gerakan antara sisi satu dengan sisi yang lain, atau mungkin ada retraksi. Baik, saya mulai Pak. Baik, dari pengamatan yang saya telah lakukan itu tidak didapatkan adanya keterlambatan gerakan maupun retraksi. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi. Pada pemeriksaan palpasi ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu pemeriksaan palpasi secara umum, lalu pemeriksaan pengembangan dini dada, dan pemeriksaan prendikus taktil. Baik, pada pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan palpasi secara umum, di sini melihat dan mengamati apakah pasien mengalami rasa nyeri tekan, apakah ada massa, dan apakah ada patah tulang. Baik, saya akan melakukan penekanan atau palpasi Pak. Apakah nyeri? Tidak. Apakah nyeri? Tidak nyeri. Apakah nyeri? Tidak. Apakah nyeri? Tidak. Ya, baik. Selanjutnya
Karena pasien tidak merasakan adanya nyeri serta pemeriksa juga tidak mendapatkan adanya massa dan tidak ditemukan patah tulang, maka keadaannya adalah normal, Pak. Selanjutnya saya akan memeriksa pengembangan dinding dada. Pada pemeriksaan ini saya akan meletakkan telapak tangan saya di mana ibu jari dan telunjuk saya diregangkan sedikit lalu ditempelkan di bagian basis dari paru-paru. Setelah itu lakukan cubitan sedikit. Baik, saya mulai, Pak. Pada pemeriksaan ini diamati apakah terjadi ketertinggalan atau tidak antara sisi yang satu dengan yang lainnya. Baik, silakan bernapas, Pak. Secara dalam. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Baik, sudah. Dari pemeriksaan pengembangan dinding dada ini didapatkan bahwa tidak terjadi ketertinggalan antara sisi satu dan sisi yang lainnya, atau bisa disebut dengan simetris. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan phrenicus taktil. Pada pemeriksaan ini, saya akan meletakkan telapak tangan saya pada posisi yang benar, yakni pada area interscapula, lalu pada bagian bawah atau inferior, dan pada bagian atas atau superior. Baik, untuk telapak tangan yang digunakan adalah telapak tangan pada bagian basal telapak tangan atau pada bagian ulnar. Baik, saya mulai, Pak. Silakan Bapak mengucapkan 99. 99. Sekali lagi. 99. Sekali lagi. 99. Baik, dari pemeriksaan ini itu diamati apakah ada apakah pada sisi yang satu itu terasa atau tidak. Pada pemeriksaan ini itu didapatkan bahwa antara sisi kanan dan sisi kiri itu memiliki phrenicus taktil yang sama, di mana itu masih teraba pada sela iga ke-4 sampai ke-5 dan mulai menghilang pada sela iga 11 sampai ke-12. Untuk phrenicus taktil ini meningkat pada daerah di interscapula, lalu mulai menurun di daerah di atas precordium dan mulai menghilang di bawah diafragma. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi. Pada pemeriksaan ini itu saya akan melakukannya di mana posisi itu harus benar, yakni salah satu tangan saya menjadi bantalan dan tangan yang lainnya menjadi pemukul atau hammer, Pak. Untuk tekniknya juga benar, dan pada pemeriksaan ini itu yang diamati adalah bagaimana bunyi yang dihasilkan antara sisi satu dengan sisi yang lainnya. Baik, saya akan mulai, Pak. Baik, dari pemeriksaan ini didapatkan bahwa antara sisi kanan dan sisi kiri itu sama, yakni ditemukan bunyi sonor yang menandakan bahwa paru-paru Bapak itu normal. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi. Pada pemeriksaan ini saya akan menggunakan alat bantu stetoskop untuk mendengarkan suara nafas. Nah, nanti saya akan meminta Bapak untuk bernafas secara dalam berulang kali. Lalu dalam pemeriksaan ini itu diamati pemeriksa harus mendapatkan minimal satu kali siklus ekspirasi dan inspirasi. Lalu diperiksa juga bagaimana nafas normal, apakah vesikuler atau bronkial, serta apakah ada suara nafas tambahan. Baik, saya mulai, Pak. Baik, silakan bernafas, Pak. Hembuskan. Sekali lagi. 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 Hembuskan. Baik, dari pemeriksaan ini didapatkan bahwa antara auskultasi di beberapa lapang pandang paru itu sama atau simetris, dan dengan suara nafas normal itu adalah vesikuler, yaitu suara inspirasi lebih lama daripada suara ekspirasi. Lalu untuk suara tambahannya sendiri itu tidak didapatkan suara tambahan seperti wheezing atau stridor. Baik, Bapak, untuk pemeriksaan
dada posterior sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dada anterior, di mana pada pemeriksaan dada anterior ini Bapak diminta untuk posisi berbaring terlentang, Pak. Silakan untuk mengambil posisi berbaring, Bapak. Baik, untuk pemeriksaan dada anterior itu pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Selanjutnya pemeriksaannya sama seperti tadi, terdiri dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Di mana yang pertama adalah inspeksi, itu dalam keadaan statis, itu yang dinilai menilai bentuk dada serta apakah ada kelainan pada dada seperti lesi, massa maupun deformitas. Baik, saya akan mulai, Pak. Baik, dari pengamatan yang saya dapatkan itu bentuk dada Bapak itu normal, simetris, dan tidak ada kelainan misalnya seperti barrel chest atau dada yang berbentuk seperti tong. Lalu untuk kelainan seperti massa, lesi maupun deformitas itu juga tidak ditemukan, Pak. Lalu selanjutnya inspeksi dalam keadaan dinamis. Dalam keadaan dinamis ini yang perlu diamati adalah apakah terjadi keterlambatan gerak, lalu apakah ada retraksi. Selain itu juga diamati frekuensi, irama, kedalaman, serta usaha nafas dan pola pernapasan yang abnormal. Baik, saya minta Bapak untuk bernapas secara normal, Pak. Baik, sudah dari pemeriksaan ini didapatkan bahwa tidak terjadi ketertinggalan antara sisi kanan dan sisi kiri, lalu tidak ada retraksi dan frekuensinya juga normal, iramanya teratur, serta usaha bernapas dan kedalamannya juga cukup. Lalu untuk pola pernapasan yang tidak normal atau yang abnormal itu tidak ditemukan. Baik, itu untuk pemeriksaan yang inspeksi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi, di mana pada pemeriksaan palpasi ini itu terbagi menjadi 3 juga, yakni yang pertama secara umum, lalu pengembangan dini dada, dan premikus taktil. Yang pertama secara umum, pada pemeriksaan secara umum ini itu dinilai apakah pasien mengalami nyeri, lalu apakah pemeriksa mendapatkan massa dan patah tulang. Baik, apabila Bapak merasakan nyeri, tolong katakan, Pak. Baik, saya mulai. Apakah nyeri? Tidak. 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 Apakah nyeri, Bapak? Tidak. Apakah nyeri? 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 Tidak. Tidak. Baik, dari pemeriksaan ini itu didapatkan bahwa pasien tidak merasakan adanya nyeri serta pemeriksa tidak menemukan adanya massa maupun patah tulang. Jadi ini merupakan keadaan normal, Pak. Selanjutnya adalah pemeriksaan pengembangan dini dada. Pada pemeriksaan pengembangan dini dada itu saya akan meletakkan kedua telapak tangan saya di bagian basal dari paru-paru, di mana untuk telunjuk dan ibu jari saya itu agak diregangkan dan sedikit melakukan cubitan. Baik, saya meminta Bapak untuk bernapas secara dalam. Silakan bernapas, Pak. Hembuskan. Sekali lagi. Hembuskan. Baik, dari pemeriksaan pengembangan dini dada ini didapatkan bahwa tidak terjadi ketertinggalan antara sisi satu dengan sisi yang lain, atau bisa disebut dengan simetris. Dan ini merupakan keadaan yang normal, Pak. Lalu selanjutnya saya akan memeriksa saya akan memeriksa premikus taktil, di mana pada premikus taktil ini itu pemeriksa harus meletakkan tangan pada posisi yang benar, di mana pada dada anterior itu diperiksa dari bagian sternum atau di tulang dada, lalu di bagian atas atau superior, dan di bagian bawah atau inferior, Pak. Pada pemeriksaan ini itu yang digunakan adalah pada bagian telapak tangan pada basalnya atau pada bagian ulnarnya. Lalu yang diamati adalah apakah antara sisi kanan dan sisi kiri itu sama, dan apakah terjadi perbedaan atau tidak, Pak. Baik, saya akan mulai pemeriksaan premikus taktil, Pak. Silakan Bapak mengucapkan 99. Sekali lagi. 99. Sekali lagi. 99. Baik, terima kasih. Baik, dari pemeriksaan ini itu didapatkan bahwa antara premikus taktil antara sisi kanan dan sisi kiri itu sama, di mana pada setelah IGA ke-4 sampai ke-5 itu masih terdengar, dan pada setelah IGA 11 sampai 12 itu sudah mulai menurun. Lalu untuk premikus taktil ini meningkat pada daerah
bagian atas atau superior dari sternum dan mulai menurun pada bagian di atas precordium dan menghilang di bagian diafragma, di bawah diafragma. Baik, itu untuk pemeriksaan palpasi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi. Pemeriksaan ini sama seperti tadi, saya akan melakukan perkusi atau pengontokan, di mana salah satu tangan saya akan menjadi bantal dan tangan yang lainnya akan menjadi palu atau hammernya. Pemeriksaan ini mengamati apakah antara sisi kanan dan sisi kiri itu mengeluarkan suara yang sama atau tidak. Oke, baik, saya mulai. Baik, dari pemeriksaan perkusi ini itu didapatkan bahwa antara sisi kanan dan sisi kiri itu mengeluarkan bunyi yang sama, yakni bunyi sonor, di mana ini merupakan tanda normal dari paru-paru. Selanjutnya adalah saya akan menentukan batas antara paru dengan jantung. Pada pemeriksaan batas paru jantung ini itu dilakukan dari setelah IGA 2 pada linea sternalis sinistra atau kiri, dari atas ke bawah. Baik, saya mulai, Baik, dari pemeriksaan penilaian ini didapatkan bahwa bunyi redup itu ditemukan pada sela IGA 4 sampai ke 5. Jadi ini merupakan batas dari paru jantung Bapak, dan ini merupakan kategori dari normal. Untuk selanjutnya saya akan menentukan batas batas paru hepar. Pada pemeriksaan ini itu dimulai dari linea mid clavicularis dextra atau pada bagian kanan dari atas ke bawah. Baik, sudah. Pada pemeriksaan ini itu didapatkan bahwa bunyi redup ditemukan pada sela IGA ke-6. Ini merupakan batas dari paru hepar. Ini termasuk kategori normal. Selanjutnya, karena perkusi sudah selesai, saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi, di mana pada pemeriksaan auskultasi ini itu sama seperti tadi, saya akan menggunakan alat bantu stetoskop, di mana alat ini digunakan untuk mendengarkan bunyi suara nafas. Lalu saya nanti akan meminta Bapak untuk bernafas secara dalam berulang kali. Pada pemeriksaan ini juga dinilai apakah antara sisi kanan dan sisi kiri atau pada area lapang paru itu normal, dan dilakukan pemeriksaan secara simetris dan berurutan. Lalu diperiksa juga apakah suara nafasnya itu normal, suara nafas normal itu bronkial atau vesikuler, dan apakah ada suara nafas tambahan. Pada pemeriksaan ini, pemeriksa minimal dapat mendengarkan 1 kali siklus inspirasi dan ekspirasi. Baik, saya akan mulai, Pak. Baik, silakan bernafas, Pak. Hembuskan. Lagi, hembuskan. Sekali lagi. 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 Baik, dari pemeriksaan ini itu didapatkan bahwa antara sisi kanan dan sisi kiri itu sama, dengan suara nafas normal itu vesikular atau di mana suara nafas inspirasi itu lebih lama daripada ekspirasi. Lalu untuk suara nafas tambahan itu tidak ditemukan suara tambahan, misalnya seperti wheezing atau stridor. Baik, Bapak, sekian dari pemeriksaan dada anterior dan dada posterior juga. Untuk kesimpulan dari pemeriksaan pada hari ini akan saya sampaikan di tempat awal kita tadi bertemu. Untuk itu saya meminta Bapak untuk kembali ke tempat tadi dan menggunakan baju Bapak. Apakah Bapak mengerti? Baik, silakan Bapak. Saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu.
Baik, pemeriksaan hari ini sudah selesai. Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari serangkaian pemeriksaan tadi. Di mana yang pertama adalah pemeriksaan dada posterior. Pada pemeriksaan dada posterior ini itu didapatkan pada inspeksi itu tidak ada lesi massa maupun deformitas. Lalu pada keadaan dinamisnya itu juga tidak ditemukan adanya ketertinggalan gerak atau retraksi. Lalu pada palpasi itu tidak ada nyeri tekan, tidak ada massa, dan tidak ada patah tulang. Lalu untuk pengembangan dada itu normal, antara kanan dan kiri itu simetris dan bersamaan. Lalu untuk phrenikus taktilnya juga normal, Bang. Untuk bagian perkusi itu didapatkan juga suara yang sama antara kanan dan kiri, dan itu termasuk normal, Bang. Lalu untuk yang auskultasi itu juga didapatkan suara normal, di mana antara kanan dan kiri itu sama. Lalu suara nafas normal Bapak adalah vesikuler, atau yang dimaksud dengan suara di mana suara nafas inspirasi lebih lama daripada ekspirasi. Selanjutnya yang pemeriksaan dada anterior itu di mana yang pertama adalah inspeksi dalam keadaan statis, itu bentuk dada Bapak itu normal, tidak ada kelainan seperti massa, lesi maupun deformitas. Lalu dalam keadaan dinamis itu tidak ada ketertinggalan gerak, tidak ada retraksi, frekuensinya juga normal, lalu iramanya teratur, dan usaha bernafas dan kedalaman itu cukup, serta tidak ada pola pernapasan yang abnormal. Lalu untuk bagian pada bagian palpasi itu Bapak juga tidak merasakan nyeri tekan, saya juga tidak menemukan adanya massa dan patah tulang. Untuk pengembangan di dada itu normal, antara kanan dan kiri itu sama. Lalu untuk bagian phrenikus taktil itu juga sama, di mana antara kanan dan kiri itu juga normal, Bang. Lalu selanjutnya pada pemeriksaan perkusi itu ditemukan bahwa antara kanan dan kiri itu juga suaranya sama, itu ditemukan suara sonor, itu termasuk normal, Bang. Untuk batas paru jantung itu ditemukan redup pada setelah IGA 4-5, itu normal. Dan pada batas paru hepar itu ditemukan suara redup pada setelah IGA ke-6, itu termasuk normal, Bang. Lalu pada pemeriksaan yang terakhir itu adalah auskultasi, itu didapatkan bahwa auskultasi pada kanan dan kiri itu normal, dengan suara pernapasan normal itu adalah vesikuler, atau suara nafas dari inspirasi lebih panjang atau lebih lama dari ekspirasi. Baik, mungkin untuk keluhan dari Bapak yang ada batu-batu itu, mungkin itu disebabkan karena Bapak kelelahan. Selain itu juga mungkin gara-gara pekerjaan Bapak yang menjadi buruh, itu ditakutkan adanya pengaruh dari lingkungan, misalnya seperti polusi, debu, atau yang lain-lain, Bang. Selain itu juga tolong hindari makanan yang berminyak seperti gorengan ataupun yang lainnya. Untuk obatnya itu sendiri silakan Bapak ambil di depan. Dan saran saya itu tadi, silakan untuk beristirahat terlebih dahulu, jangan terlalu memaksakan diri, Pak. Baik, ini Pak, silakan mengambil obatnya di depan. Apabila Bapak mengalami keluhan yang lebih serius lagi, silakan datang kemari, Pak. Baik, sekian Bapak, terima kasih.